Oke, network data visualization ya. Ya, data dapat digambarkan di dalam suatu struktur jaringan ya, yang biasanya kita sebut sebagai graph ya. Ini materi yang sudah kalian dapat di mata kuliah apa ini? Graph. Ada struktur data dan juga matematika diskrit ya. Benar ya? Dua materi itu gitu ya. Jadi ya ini terpakai di dalam mata kuliah visual data, ternyata masih nyambung gitu ya untuk graph dan juga yang ada di MADIS maupun yang ada di struktur data. Nah, kalau nanti kalian misalkan belajar tentang machine learning gitu ya, itu juga ada juga itu ya yang menggunakan graph gitu untuk analisisnya ya. Kemudian apalagi ya? NoSQL, nggak tahu kalian dapat nggak NoSQL? Dapat, Pak. Dapat ya, tingkat berapa? Tingkat 2. Oh, kemarin ya, tahun lalu ya. Udah ada materi tentang itu ya, tentang NoSQL ya. Nah, NoSQL kan selain dari dokumen base ya, kemudian ada case store value itu ya. Ada lagi yang datanya dalam bentuk graph juga ya, untuk scalability-nya dia menggunakan model graph gitu ya. Jadi memang ya walaupun kita mungkin jarang menggunakan ya graph, tapi sebenarnya ini untuk case yang ada di real case yang ada di dunia ini sering kepake gitu ya. Misalnya mungkin kalau kita case-nya di STIS atau di BPS masih jarang gitu ya. Ya beberapa waktu ini di BPS sudah menerapkan tentang open data, link data, tapi masih dalam tatanan apa masih dalam riset lah, kajian gitu ya. Nah itu kalau kita bicara tentang link data itu juga hubungannya dengan graph juga gitu ya, dengan ada graph juga ya. Nah, kalau yang seperti ini beberapa isu-isu yang sebenarnya di luar itu sudah banyak, tapi di kita itu masih jarang dibahas. Itu sebenarnya salah satu ya lahan ya buat penelitian kalian skripsi itu terbuka lebar tuh tentang graph ya, data-data yang berhubungan dengan graph. Karena itu akan menarik ya, karena belum banyak yang membahas gitu ya. Ini kalau ada yang tertarik tentang graph nanti bisa kalian pelajari itu misalkan tentang link data ya, open data, link data. Atau ini terkait dengan social network analysis ini juga masuknya ke graph juga ya. Atau misalkan kemarin ya kalian sudah belajar tentang NoSQL ya, kalau yang diajarin kayaknya kalian masih sebatas apa itu namanya, dokumen base ya. Kalau menggunakan MongoDB itu masih menggunakan dokumen base. Nah, kalau mau misalkan kalian mengangkat tentang graph database ya bisa pakai Neo4j misalkan ya, yang populer itu Neo4j ya. Itu juga database-nya menggunakan graph ya untuk yang non relasional ya. Ya ini ya, ya sekarang kita sudah ada di zaman ini gitu ya, terutama terkait dengan masalah skalabilitas gitu. Skalabilitas ini ya graph sekarang banyak dipakai ya untuk representasi dari datanya ya. Nah, kemudian graph are those visual representation in which the point called node or vertex. Jadi ya setiap titiknya itu disebut sebagai node ya atau vertex gitu ya. Ini merepresentasikan dari datanya. Jadi setiap node ya, setiap titik-titik itu, nah ini merepresentasikan dari data ya. Jadi kalau kita bicara tentang graph atau jaring ini ada nodes-nya ya. Nodes kemudian dia dihubungkan ya, ada koneksi ya. Jadi dia dihubungkan dengan node yang lain, dengan titik yang lain. Nah ini disebut sebagai edge ya. Nah, ya kita gampangnya link, tapi kalau dalam konsep network data atau graph itu biasanya sebutnya adalah nodes dan edge gitu ya. Jadi ini gampangnya itu adalah link ya, yang merepresentasikan dari hubungan antar instan, antar node itu adalah berupa edge ya, representasinya ya. Oke, nah ya beberapa juga node ini menggambarkan dari flow.
ya, flow alur data gitu ya, bisa ya kalau kita bicara misalkan apa itu ya, ada chart yang antar beberapa titik, dia ada edge-nya tapi dia dalam bentuk shape gitu ya, itu merepresentasikan dari flow ya, alur ya, dan ada nilainya juga itu ya. Jadi terkadang yang edge ini dia tidak hanya menggambarkan hubungan tapi juga ada value-nya, ada nilainya ya. Misalkan besarnya jalur ya yang ada itu bisa menggambarkan suatu nilai ya. Jadi tidak hanya sekedar hubungan ya. Nanti juga ada juga tuh gambarnya, contohnya dia merepresentasikan dalam bentuk warna ya untuk menggambarkan besarnya dari alur datanya gitu ya. Tapi kurang lebih ini ya. Jadi kalau kita bicara data jaringan ini ada nodes dan juga ada edge ya. Ini sudah sering dibahas juga waktu kalian belajar tentang graph ya. The edge of the graph can also have direction. Jadi dia bisa ada, tidak hanya menggambarkan hubungan tapi juga arah ya. Di sini kalau kita bicara tentang directed graph ya. Dan value yang tadi sudah saya bahas nih ya. Jadi nggak hanya menggambarkan hubungan, jadi edge ini bisa menggambarkan suatu arah dan juga nilai ya. Tadi bisa berbagai macam representasinya, yang tadi bisa berupa warna atau bisa berupa besarnya ya, lebarnya dari jaringan tadi gitu ya, lebarnya ya, itu bisa menggambarkan nilai juga. Atau disebut juga sebagai weight ya, bobot ya. Ini bisa banyak bisa merepresentasikan banyak hal ya. Jadi tergantung dari konteks visualisasi data kita gitu ya. Jadi kita bisa menggambarkan beberapanya. Di sini juga bisa menggambarkan label juga gitu ya untuk beberapa kasus ya. Nah, ketika kita mau memvisualisasikan data dalam bentuk jaringan ya, network, di sini ada beberapa ya isu ya yang perlu kita pertimbangkan ya. Yang pertama ini terkait dengan posisi dari berbagai macam nodes-nya ya. Nah ini ya ketika nodes itu masih jumlahnya nggak terlalu banyak, ya ini mungkin bisa gitu ya ditampilkan dalam satu layar secara tepat gitu. Tapi ketika sudah makin banyak, makin kompleks, ya ini antara nodes dan juga edge ini bisa overlap ya satu sama lain gitu. Ya bisa overlap ya, penggambarannya seperti itu, grafnya bisa overlap ya. Ya makanya kalau kita bicara visualisasi data yang network yang sudah sangat kompleks, itu biasanya ya dia sifatnya interaktif gitu ya, supaya kita bisa ya menggerakkan gitu ya, supaya tadi ada beberapa yang mungkin tumpang tindih, kalau dari sudut pandang yang lain, nah itu bisa kelihatan bedanya. Kemudian tadi ya terkait dengan representasi dari edge tadi ya, nah itu tadi apa yang direpresentasikan dia ya, apakah dia tadi berupa nilai, ataukah berupa arah, berupa hubungan gitu ya. Nah ini beberapa pertimbangan nanti kita menggambarkannya ya. Kemudian terkait dengan dimensi ya, dimensi datanya ini ya. Nah, terkait dengan dimensi datanya yang kita mau visualisasikan ya. Dan yang terakhir tadi, nah ini ya tadi terkait dengan interaksi ya dengan graf ya. Ya kalau beberapa kasus ya mungkin kalau untuk graf-graf yang masih sederhana ya itu dibuat statis ya, itu masih oke gitu ya. Tapi kalau ketika sudah cukup kompleks ya, cukup kompleks, nah ini ya biasanya kita buat graf yang sifatnya adalah interaktif gitu ya. Oke, ya kemudian untuk merepresentasikan graf ini ada beberapa metode ya. Yang pertama ini kita bisa membuat konsep maps dan juga mind maps ya. Jadi, kalau konsep map ini ya dipropos oleh Joseph Novak ya tahun 1970. Ini sudah lama gitu ya untuk proposnya ini ya. Kemudian merepresentasikan dari hubungan antar konsep ya. Jadi kalau ini namanya konsep maps gitu ya, memetakan tentang suatu konsep ya. Dan juga struktur domain ya. Domain.
They are built from series of concept semantic nodes which then proceed to their connection means of label H ya. Jadi misalkan kita membahas suatu konsep gitu ya. Nah, nanti di situ node-node-nya itu menggambarkan dari ya pembagiannya gitu atau semantic nodes-nya ya. Nah, yang S-nya tadi menggambarkan hubungan antar semantic nodes tadi. Nah, ini biasanya diawali jadi yang root-nya tadi konsep yang umum gitu, yang root-nya itu sebagai yang paling induknya gitu ya. Dia konsep yang umum nanti akan lebih spesifik setelah ada node-node yang berikutnya akan lebih spesifik lagi penggambarannya ya. Jadi contohnya di sini kita memetakan konsep misalkan tentang website ya, buku ya, suatu layanan, suatu produk gitu ya. Ini nanti setiap node-nya ini akan menggambarkan ini gitu ya, konsep-konsep yang ada pada website gitu ya. The concept maps are best used in teaching as they manage to outline the structure knowledge in very synthetic and recent manner ya. Nah, ini contoh untuk penggambaran dari konsep maps ya. Jadi ini juga contoh dari representasi dari visualisasi data berjejaring ya. Nah, tadi yang konsep generalnya adalah website ya. Kemudian ini ada beberapa konsep-konsep gitu ya. Dia akan lebih spesifik ya di sini ya. Website is managed by webmaster ya. Website can be dynamic, static ya. Terus gitu ya. Dia penjelasannya dipetakan dalam suatu ya peta konsep gitu ya. Dynamic menggenerate halaman ya, web gitu ya. Terus gitu ya, seperti ini. Nah, ini biasanya kalau kalian mengerjakan skripsi ya, itu juga ada namanya peta literatur gitu ya. Peta literatur ya kurang lebih akan dibuat seperti ini gitu ya, memetakan literatur-literatur yang kalian gunakan ya. Itu sebagai satu contoh penerapannya biasanya digunakan dalam peta literatur ya. Misalnya ya, kalian membahas aplikasi web ini mirip ini seperti ini gitu ya. Beberapa referensinya dari mana gitu ya. Nanti misalkan di sini konsep dasar tentang aplikasi web kalian ambil dari papernya siapa gitu ya. Tulis di sini ya. Web application gitu ya. Siapa gitu ya. Kemudian apa yang kalian bahas? Misalkan kalian membahas website yang sifatnya adalah mobile responsive gitu. Berarti itu terkait dengan UI UX gitu ya. Nanti konsepnya akan spesifik tuh. Website ada desain UI UX gitu ya. Nanti ada yang mobile responsive dan seterusnya. Nanti akan dihubungkan tuh antar konsep. Itu kalau kita bicara peta literatur yang ada pada skripsi itu, kalau bimbingan saya wajibkan tuh untuk membuat peta literatur gitu ya terkait dengan skripsi ya. Sama ya, akan bahas apa lagi tuh, data mining atau machine learning gitu ya. Nanti dipetakan tuh ya kalau itu kalau kalian nanti membuat peta literatur itu akan jelas gitu ya konsep-konsep yang kalian gunakan di dalam skripsi kalian ya, yang kira-kira relevan ya, yang berhubungan dengan kalian yang gunakan, yang mendukung misalkan dari sisi proses, dari sisi metodologi ya, itu nanti kalian petakan gitu ya. Jadi harusnya nanti seperti itu untuk kajian teori ya, kajian pustaka ya. Jadi tidak perlu penjelasan definisi-definisi yang sifatnya common knowledge gitu ya. Nah, website jelasin tentang PHP adalah itu kan buang-buang energi ya, dan itu masih ada gitu ya. Mungkin kalau beberapa tahun lagi mungkin masih banyak, sekarang sih sudah mulai berkurang gitu mahasiswa yang bikin kajian pustaka yang sifatnya adalah common knowledge gitu ya, bukan konsep gitu ya, common knowledge gitu. Tadi misalkan Apache itu apa dijelasin gitu ya, PHP, HTML, CSS, terus aja gitu ya. Jadi 5 halaman sendiri itu ya kajian pustakanya seperti itu ya. Ini beberapa trik biasanya ya. Kalau pembahasannya minim, biasanya kajian pustakanya ini perbanyak gitu, ya, mengenai konsep itu. Tapi harusnya konsep-konsep yang relevan gitu ya, terkait dengan metodologi kalian, terkait dengan alur proses kalian atau arsitektur kalian, itu bisa dibahas gitu ya. Menggunakan
konsep maps ya, atau kalau konteksnya tadi deskripsi biasanya disebut sebagai literatur map gitu ya. Kemudian ini ada mind maps ya. Ini mirip-mirip sebenarnya ya. Mind map tadi mirip dengan yang concept map tadi, similar to concept maps. These are used to describe idea, situation, project, organization. Ya kadang waktu membuat literatur map itu ya penggambarannya bisa menggunakan ini ya, concept map, atau yang menggunakan mind map seperti ini itu beberapa ada yang menggunakan seperti itu ya. Jadi ini kalau kita bicara literatur ya dia memetakan literaturnya. Oke. This find many application in brainstorming session in educational environment or when organizing idea ya. For example, attending lesson or presentation. Oke. Ini contohnya ya, memetakan suatu mata kuliah nih ya, ada silabus, ada labnya, ada toolsnya gitu ya. Dia memetakan dari peta suatu mata kuliah gitu ya. Ini softwarenya Jun, contoh yang populer itu Xmind ya. Xmind itu bisa kalian pakai buat memetakan suatu mind map, dia membuat suatu mind map ya. Xmind itu free ya, bisa kalian download ya. Oke, nah kemudian bagaimana kalau kita berhadapan dengan data-data network yang kompleks gitu ya. Okay, graph are very efficient form of representation for network data, but unfortunately they have this advantage of not being very scalable ya. Maksudnya ini dari sisi apa ya? Ketika makin kompleks itu makin sulit dibaca gitu ya. Tapi kalau scalable-nya sebenarnya scalable juga gitu ya. Jadi kita bisa membuat banyak gitu ya, membuat banyak. Apalagi kalau kita bicara sosial media sekarang gitu ya, untuk analisis Twitter misalkan itu bisa besar sekali itu datanya, itu bisa besar gitu. Tapi maksudnya di sini adalah ketika makin banyak data, nah ini ya makin kompleks, jadi ya sulit buat dibaca gitu ya. Ya terutama kembali gitu kemarin ya, ketika apa ya target kita gitu ya orang awam gitu ya. Nah ini ya mungkin akan sulit bagi mereka buat membaca gitu ya. Terus bagaimana ya? Dan ini contohnya gitu ya. Kalau kita bicara network graph ya, ini visualisasi dari korpus paper-paper yang ada di IEEE ya, pembahasannya gitu ya, terkait dengan algoritma, ya keamanan ya dan seterusnya ya. Dan hubungannya gitu ya antar paper gitu. Nah di STS dulu ada juga tuh mahasiswa yang mengerjakan SNE Social Network Analysis terkait dengan penelitian yang ada di STS gitu ya. Jadi siapa saja ya penulisnya, dia berhubungan dengan siapa saja gitu ya. Itu dipetakan dalam social network analysis. Nah ini contoh yang lain gitu ya. Ini memang makin kompleks gitu ya. Makin banyak datanya, makin kompleks. Ya ini sulit buat dibaca. Ya. Oke. Nah ini contoh yang sering saya mention nih ya, yaitu analisis dari drone emprit ya. Kalian pun juga bisa kunjungi tuh websitenya Drone Emprit. Dia secara berkala tuh bikin rilis ya, bikin rilis terkait suatu topik gitu ya, terkait suatu topiknya. Biasanya memang dia kebanyakan sih politik gitu ya, atau ada kalau misalkan ada isu-isu yang lagi rame di Twitter ya, yang itu dia ambil datanya kemudian dia analisis. Gitu ya. Nah ini contoh terkait dengan SNE Prabowo ya, posisi pro petahana kondisi tahun 2019. Berarti ini sebelum pemilu ya atau sudah ini? Sebelum ya. Nah ini cukup berimbang gitu ya. Ya walaupun di sini ternyata lebih besar gitu ya untuk yang pro petahana ya.
Nah, beberapa tantangan dalam analisis ini ya, beberapa kan, bukan berapa, banyak mungkin ya, banyak akun-akun buzzer gitu ya, yang ya dia cuma nyepam doang, yang menyebarkan suatu hashtag gitu pembicaraan itu, ini ketangkep nih dalam SN ini, ketangkep ya. Dan berarti sering memposting juga ini beberapa, dia bisa mengidentifikasi beberapa akun-akun buzzer gitu ya, maksudnya robot gitu ya, akun-akun bot gitu yang memang digerakkan, bukan 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 akun orang. Itu sering ramai terhadap satu, dan itu memang biasa gitu. Sosial media itu memang menjadi satu gerakan yang lazim gitu ya. Dulu ada kan ya film apa namanya itu yang membahas Twitter di Indonesia tuh, ada filmnya bahkan di Indonesia itu sebelum zamannya era Prabowo versus Jokowi, itu sudah ada tuh fenomena itu ya. Apalagi sekarang ya ini makin banyak gitu ya. Makin banyak ya. Waktu itu memang ya jadi apa namanya, polarisasi gitu ya, ada dua kubu ini gitu ya. Walaupun sekarang akhirnya pun bergabung gitu. Ini sering dibahas gitu ya di Drone Emprit. Ada bisa kalian kunjungi lebih lengkapnya ya websitenya untuk melihat beberapa publikasinya dia gitu ya, terkait dengan isu-isu yang ada di sosial media, khususnya di Twitter ya. Di Twitter dia seringnya bahasnya Twitter. Nah, ini penggambarannya dengan SNE gitu ya. Ini juga data-datanya sifatnya berjejaring ya. Oke. Nah, untuk menggambar mengantisipasi hal-hal tadi gitu ya. Di sini metodenya adalah mengoptimasi layout gitu ya, layout dari SNE tadi gitu ya. Dan memang ya secara berkala itu ada gitu orang-orang yang melakukan riset di sini, membuat suatu metode buat membuat layout dari SNE ini yang paling optimal gitu ya. Yang paling optimal itu seperti apa? Itu ada algoritmanya gitu, banyak itu dibuat gitu ya. Nah, kayak gini gitu ya. Ini kalau kita putar kan bisa beda gitu tampilannya ya. Kalau kita putar ke arah sana gitu. Ya nanti itu ada algoritmanya ya. Yang dia membuat yang paling optimal seperti apa gitu. Dan kita nggak perlu bahas secara detail di situ ya. Karena di toolsnya pun sudah ada itu ya. Di toolsnya sudah ada beberapa layout yang bisa kita pilih gitu ya. Contohnya Gevi ya. Gevi itu ya itu ada, dia punya beberapa algoritma layout gitu. Kalau kita mau menampilkan kira-kira yang lebih terbaca, yang readable itu yang pakai apa layout yang seperti apa, itu kita tinggal pilih gitu ya. Karena kita nggak fokus ke sini gitu ya. Kalau mau fokus ke sini ya itu banyak yang harus dipelajari gitu ya. Jadi kita tinggal pakai aja ya. Yang penting tahu ya bahwa sebenarnya dia membuat layout optimal itu ya itu ada algoritmanya gitu ya, dengan berbagai macam pendekatan. Oke ya. Kemudian ada juga yang dia mengurangi gitu, kompleksitas dari graph ya. Jadi beberapa link yang nggak diperlukan dihilangkan gitu ya. Jadi dengan metode itu gitu ya, pengurangan dari link misalkan ya, atau node-nya bisa dikurangi atau edge-nya yang dikurangi gitu. Jadi ini supaya lebih optimal gitu ya. Ini contohnya gitu ya. Ketika terlalu kompleks, kemudian dia dikurangi. Jadi pendekatannya ini, dua ini ya. Ketika kita berhadapan dengan data yang kompleks, bisa dikurangi dari sisi kompleksitasnya, atau mengoptimalisasi layout-nya gitu ya. Diputar-putar mana nih yang kira-kira mudah dibaca gitu ya, yang paling optimal gitu ya. Ya tentunya pasti ada plus minusnya gitu ya. Kadang ya ada yang beberapa yang nggak kebaca gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kayak yang kasus ini, nah ini berarti kan dia ketika memetakan ini ya berarti ada pengurangan gitu ya. Yang dia tampilkan cuma merah sama hijau gitu ya. Dia ini salah satunya juga mengurangi kompleksitas ini ya. Jadi kalau ini diwarnai dengan yang berbeda ya makin kompleks, makin rumit gitu ya. Ini sudah dikurangi aja masih seperti ini ya. Sudah dikurangi aja masih seperti ini ya. Karena ini kan masih setiap node ini harusnya dia pasti punya hubungan ini. Ya, beberapa kan ini nggak dia gambarkan semua gitu ya, untuk tiap node-nya ini nggak dia gambarkan semuanya. Beberapa ada yang dia kurangi. Nah kalau Drone Emprit ini dia
ya udah punya beberapa metode sendiri gitu ya, dia mengembangin sendiri gitu ya, dan itu mungkin nggak dipublish juga ya metodenya dia ya, karena ya dia jualan juga ya di sini ya. Oke. Kemudian ada juga yang kita merepresentasikan data berjejaring ini dengan menggunakan geografik ya. Nah, ini konteksnya di sini, misalkan di sini kita ada kebutuhan buat memvisualisasikan topologi jaringan secara spasial gitu ya. Nah, di sini jadi menggambarkan jaringan telekomunikasi ya. Nah, kemudian setiap nodes tadi dia bisa merepresentasikan suatu server, router, atau hub ya. Ini untuk nodes-nya ya, titik-titiknya ya. Ya bayangan kalian bayangkan internet backbone lah ya. Nah, backbone kan begitu. Setiap node tadi yaitu bisa berupa server atau router atau hub dan seterusnya ya, perangkat-perangkat jaringan ya di suatu titik atau suatu node tadi. Kemudian edge-nya dia merepresentasikan dari hubungan ya, secara fisik maupun virtual ya. Ya, secara fisikal maupun virtual. Ya, walaupun kalian nggak dapat mata kuliah jaringan ya. Kurang lebih misalkan dari apa ya? Kalau kalian di STIS gitu ya, dari lab mau mengakses situs google.com gitu ya. Kalian ketik tuh di browser google.com dari PC lab ya, atau di kampus gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa melihat gitu, kalau kita trace gitu ya, kalau kita trace ada beberapa node yang kita lalui ya. Nah, kalau kita lewat apa itu command prompt ya di Windows CMD itu ya, kalian lakukan trace route gitu ya, itu akan muncul tuh node-node-nya berapa gitu. Itu secara virtual ya. Bisa saja nanti nodes-nya yang real ya, ketika kita dari lab ini ke google.com itu mungkin beda gitu dari sisi fisiknya gitu ya. Contohnya ya, suatu server itu kan dia secara fisik misalkan satu gitu ya, servernya fisiknya satu nih, tapi kalau dari sisi fungsi ya dia bisa beberapa layanan, dia bisa sebagai internet gateway, bisa sebagai proxy, bisa sebagai, jadi virtual itu bisa lebih banyak dari fisiknya. Kebayang ya, satu perangkat itu dia bisa punya beberapa fungsi gitu. Makanya kalau secara virtual dia bisa lebih banyak tuh, kalau kita node-nya gitu ya. Itu bisa aja, makanya ini kadang dibedakan gitu ya, secara fisikal dan secara virtual dibedakan untuk tiap-tiap node ya dalam jaringan komputer itu dibedakan ya, karena ya tadi bisa saja suatu perangkat tadi dia memiliki beberapa fungsi gitu ya, sehingga kalau kita trace di itu bisa ada beberapa node yang lebih banyak gitu ya, itu kurang lebih ya. Di penggambarannya ini frequently the node have a wide scale geographic positioning which must be visual ya. Nah ini contohnya ini ya, backbone yang ada di Amerika ini ya, ini penggambarannya ya. Tadi titik tadi ini merepresentasikan dari perangkat-perangkat jaringan ya, bisa server, bisa switch, bisa router, bisa hub dan seterusnya itu ya. Tiap titik ini ya, node ini ya. Kemudian yang garis ini merepresentasikan dari koneksi. Nah tadi sudah dijelaskan di awal ya, bahwa edge ini dia bisa merepresentasikan banyak hal. Adanya hubungan, adanya arah. Nah, kalau di sini ternyata selain dia menyatakan hubungan, dia juga menyatakan dari traffic gitu ya. Nah, traffic ya, di mana yang paling kecil adalah yang warna ungu, yang paling besar adalah warna putih ya. Ini makin gede, makin putih, makin besar gitu untuk trafficnya ya. Makanya di sini yang paling atas ini kan paling ya, dia sudah menerima banyak traffic gitu ya. Ketika dihubungkan ke tempat lain, ini trafficnya paling gede ini. Ini yang putih nih. Ini akumulasi dari traffic yang ada di bawahnya ini. Yang warna putih nih ya. Jadi dia ada 100 million bytes ya. Ini trafficnya besar gitu. Ini tahun 94 ya. Tadi saya lupa jelas. Ini tahun 94 ya.
tahun 94 tuh traffic 100 million byte itu udah besar banget gitu ya. Kalau sekarang sudah hitungan tera ya. Zaman dulu tuh masih berupa teks ya. Website-website itu masih kebanyakan teks ya, gambar tuh masih sedikit lah gambar-gambar ya, karena ya internet masih lambat gitu, masih cukup lambat ya. Apalagi awal-awal mulanya website dulu gitu. Itu masih di lingkungan terbatas gitu ya. Dulu ada mailing listnya tuh. Ini saya juga dapat cerita juga ya dari salah seorang dosen saya yang dia juga salah satu pelaku sejarah juga internet tahun 90-an ya, waktu beliau kuliah di Kanada tuh, Pak Budi Raharjo. Kalau ada yang tahu Pak Budi Raharjo, dia pernah cerita gitu ya, tahun 90-an dulu website tuh nggak banyak ya, dan itu ada mailing listnya. Kalau ada website muncul satu, itu ada dia nginfoin tuh, saya punya website nih di mail list, langsung tuh ya. Kalau sekarang ya dalam hitungan detik aja udah mungkin ada jutaan website baru gitu ya, nggak seperti zaman dulu ya, makin besar gitu ya. Jadi di era tahun 90-an, jadi ini traffic 100 juta byte ini berapa ini? 100 mega ya? Ya kan 100 mega berarti ya. Nah itu udah gede banget tuh zaman segitu tuh ya. Ini untuk skup Amerika aja ya. Jadi saya juga dulu pertama kali internet itu tahun berapa ya? 2000 ya. Jadi karena anak desa ya, berarti pas kuliahnya di kota baru tuh ngerasain namanya internet tahun 2000 gitu. Dari termasuk telat juga gitu ya. Tahun 2000 itu pun ya tadi masih berupa mailing list yang banyak waktu itu ya, forum-forum diskusi gitu ya. Oke, ini ya penggambaran ya dalam jaringan ya. Tadi di sini berarti intinya kalau kita bicara konteksnya adalah jaringan telekomunikasi, berarti ini yang tiap-tiap titik tadi merepresentasikan dari perangkat jaringan tadi ya, bisa berupa server atau hub atau switch ya, router dan seterusnya. Kemudian antar titik tadi dia dihubungkan dengan satu garis. Nah ini tadi ternyata selain menggambarkan hubungan, ini juga menggambarkan dari besarnya traffic ya. Ini tergantung nanti kita mau seperti apa gitu ya. Ini menggunakan warna ya, menggunakan warna. Ya ini kalau sudah terlalu kompleks, kalau tiap-tiap garisnya ini digambarkan dengan besarnya garis ya makin nggak kelihatan gitu. Makanya dia menggunakan warna. Ya walaupun di sini perlu bisa kita kritisi juga gitu ya, warnanya ungu sama putih gitu ya. Yang kemarin yang mau kita bahas gitu ya, beberapa warna ya ini mungkin ya kurang efisien gitu ya penggunaannya ya, debatable lah ya, kenapa warna ungu lebih gede dari putih gitu misalkan. Oke ya, kemudian penggambaran dengan menggunakan ketika kita kasus yang jaringan transportasi misalkan ya, nah, ini sudah sering juga kita lihat gitu ya. Di transportasi digambarkan dalam misalkan untuk case yang ada di komuter lain ya, atau jalur Transjakarta itu ya menggunakan ini gitu ya aplikasinya ya. Ya, ini peta rute yang ada di Transjakarta ya. Sudah pernah naik belum kalian nih? Sudah pernah ya? Kalau MRT mungkin belum banyak yang nyoba ini ya. Ini kemudian KRL ya. Oke itu. Nah kemudian ya ini software yang populer ya, itu adalah Gephi ya. Ini bisa di-download secara gratis ya. Nah tadi yang saya sebutkan ya di sini nih untuk layoutnya itu ya, itu bisa milih beberapa layout gitu ya yang kelihatan ya. Dan yang populer overlap, open orb ini ya, ini juga populer gitu ya. Kalau kita ubah layoutnya ya nanti bisa berubah lagi tuh. Beberapa ada yang nggak kelihatan gitu ya kalau kita ubah dari sisi layoutnya gitu ya.
Kemudian, nah ini contoh datanya ini ya. Kalau kita lihat contoh data dari data yang punya jaring ya, di sini ada nodes-nya ya. Ini nodes-nya, ini labelnya. Kemudian di node ada edge ya. Ini garisnya tadi ya. Ini source-nya di mana, dia targetnya kemana gitu ya. Source-nya kemana, source-nya dari mana, targetnya kemana. Jadi dia menyatakan hubungan ya. Untuk edge-nya ini menyatakan hubungan ya. Tipenya direct. Ini ada weight-nya juga ya. Tergantung nanti di sini atributnya apa saja gitu ya. Paling enggak ada ini ya, source dan target ini paling enggak ya. Kalau untuk edge-nya ya cuma menggambarkan adanya hubungan antar suatu node, ya paling enggak ada source dan target. Nah, yang atribut-atribut lain ini tergantung dari yang tadi tujuan untuk edge-nya itu apa saja, buat merepresentasikan apa ya. Tadi bisa merepresentasikan traffic atau di sini ada merepresentasikan bobot ya, dan seterusnya. Itu nanti bisa tergantung itu datanya seperti apa ya. Ini nggak kelihatan ini untuk yang saya menggunakan Force Atlas ya. Jadi lebih jelas yang tadi gitu ya, yang menggunakan open port ya. Ada menggunakan lab. Oke. Nah, kalau tadi yang ya analisis dari drone emprit ya, ini bisa dikunjungi di websitenya gitu ya. Ya, atau ini update terakhir kapan dia ini? Kamera putih untuk siapa? 2019 ini udah lama kayaknya dia. Dia sebenarnya nggak update, tapi mungkin website ini nggak diupdate untuk apa namanya update terbarunya dia ya. Jadi yang cukup banyak menggunakan, nah dia juga menyediakan ini datanya pun dia posting nih di apa UII ya. Ini bisa daftar tuh kalau Anda tertarik mengakses datanya si drone emprit, bisa diminta nih di websitenya UII ini ya, Drone Emprit Academic Open Data ya. Ini bisa diakses nih. Nanti harus membuat permintaan dulu ya. Oke. Ini banyak kan tentang mengapa hoax tentang Audrey ini udah kasus lama ini Audrey ya. Ini ada sentimennya mungkin juga dia buat ini. Nah ini kelihatan ya siapa pertama yang dia memposting ya isu itu gitu ya. Jadi pusatnya di sini gitu. Ya. Kalau menggunakan SRI akan kelihatan. Percakapannya dari sini ya. Audrey ini kalau nggak salah yang dulu dibully itu ya. Tapi ternyata hoax ya. Sampai rame dulu ya, isu nasional dulu ya. Oke, itu ya kita lanjutkan ke diskusi ya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan ya terkait dengan data berjejaring ya. Kemudian SNE boleh tadi ya. Ya, silakan.
langsung hening seperti biasa. Ya, nanti untuk responsinya kalian nyoba install Gepy ya, dan nyoba ya beberapa dataset yang ada gitu ya. Saya kasih dulu ya upload. Ini ada beberapa dataset ya yang ada di Gepy ya. Ya, formatnya GML ya, X file ya. Paling enggak tadi ada isinya ada dua sheet tadi ya, ada Edge dan juga ada Node gitu ya. Yang dia dibungkus dalam bentuk GML file gitu ya. Nah, ini tadi yang saya pakai yang datasetnya ini ya, less measurable ini ya. Ini karakter-karakter yang ada di novelnya ini ya, less measurable ini. Yang tadi yang saya pakai gitu ya. Dia formatnya adalah GML ya. Kemudian ya kalau mau download tinggal download aja. Free ya, bisa dicoba nanti. Kayaknya berapa besar nih? ...100 mega ya untuk filenya ya. Datasetnya tadi yang pakai HTML ya. Ini formatnya. Jadi sebenarnya dataset GML seperti ini ya. Jadi ada berisi node dan juga edge gitu ya. Jadi dia formatnya ini mirip-mirip JSON gitu untuk GML ya. Nah, itu aja. Nanti kalau dibuka di Gepy tadi, ini kalian bisa lihat ini. Kalau dibuka yang filenya tadi isinya ya ada node, ada edge-nya gitu ya. Nanti kalau di software-nya Gepy tinggal dipilih aja gitu, datasetnya apa. Nah, ini ya. Dia ada nodes, ada edge ya. Ini default-nya ya, nanti tinggal diatur tuh, kalian pilih lewat yang mana. Nah, nanti di tutorialnya ada sih, tinggal kalian coba-coba aja tuh kalau pakai ini gimana, pakai ini gimana. Gitu ya. Netnya misalkan di ranking ya untuk edge-nya atau nodes-nya. Misalkan apa degree-nya. Ini tinggal kita atur tuh ya. Warna. Nah, dia juga ada palette warnanya nih ya. Nggak mau di ranking ya. Ini untuk node-nya ya. Oke ya, nanti dicoba ya. Ini saya upload dulu untuk materinya.